Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di channel Pejuang Sel. Ini saya dapat servisan HP Huawei ya, punya tetangga saya. Ini kendalanya tidak bisa dicas, terus baterainya juga sudah hamil 7 bulan ya, tutup belakangnya sudah renggang. Ini yang punya nungguin ya ini ya. Ini saya coba cas juga tidak ada respon, saya goyang-goyang juga tidak ada respon. Oke lah, langsung saja saya bongkar. Untuk teman-teman pemula, itu setiap pembongkaran HP selalu berhati-hati ya, apalagi tipe-tipe yang seperti ini tutup belakangnya ini mika ya teman-teman, seperti kaca, itu rawan sekali pecah ya. Nah, ini saya saset pelan-pelan sambil saya intip karena takut terkena fleksibel ya, itu fleksibel di belakangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Selain mudah sekali pecah, itu catnya juga mudah sekali terkelupas teman-teman. Nah, seperti itu saya membukanya juga ada yang terkelupas. Nah, ini sudah lepas ya. Ini akan saya lepas dulu fleksibel fingerprintnya, dan saya akan cek ini apanya yang bermasalah kok tidak bisa dicas. Nah, seperti ini teman-teman, selalu berhati-hati ya. Nah, seperti ini. Ini saya lepaskan dari kalengnya itu ya. Nah, seperti itu teman-teman, saya bantu pakai thinner tadi ya, pisaunya saya basahin pakai thinner. Oke, ini saya akan menuju ke konektor bawah ya. Saya akan mengecek konektornya, apakah konektornya yang rusak, apakah ada jalur yang putus. Seperti itu teman-teman. Ini yang punya ini nungguin duduk di samping saya teman-teman ya, karena tetangga sudah kerap jadi ya, sudah terbiasa sambil melihat HP-nya dibongkar ya. Seperti ini teman-teman prosesnya teman-teman. Nah, ini saya kasih gerakan lambat ya, karena sebenarnya disinilah letak permasalahannya teman-teman. Nah, ini saat saya membuka buzzernya ini ya, itu fleksibel yang nyambung ke mesin atas itu udah copot ya. Nah itu teman-teman, copot teman-teman. Letak permasalahannya itu di sini ternyata. Nah, fleksibel ini yang nyambung ke mesin atas dan mesin bawah yang copot. Nah, ini akan saya tancapkan kembali, lalu akan saya coba cas apakah itu permasalahannya. Nah, ternyata betul teman-teman. Ini katanya tadi saya tanyakan ke yang punya itu emang bekas jatuh ya, tapi jatuhnya itu enggak parah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya ngecek baterainya ya. Ini mungkin apa bekas jatuh, apakah kena dorong baterainya yang kembung itu ya. Saya juga kurang paham, karena baterainya juga kembung, bisa jadi kena dorong baterainya itu. Nah, solusi saya sudah terbiasa bahwa baterai kembung itu kalau isi angin itu saya lubangin seperti ini teman-teman, pakai jarum ya. Nah, seperti ini. Kalau emang kembungnya itu masalah angin ya, tapi kalau kembungnya itu ion-ion baterainya itu nggak bisa diginiin ya teman-teman.
Pasti teman-teman juga paham kan bedanya baterai yang gembung isi angin mana yang gembung ionnya, seperti itu teman-teman. Nah, sudah bisa ngecas ya. Ini saya cek berkali-kali untuk memastikan. Nah, sudah normal teman-teman. Baterainya juga sudah saya lubangin, sudah presisi ya. Ini nanti tutupnya sudah bisa rapat. Ini akan saya rapikan lagi ya. Ini saya juga masih penasaran teman-teman. Saya coba cas berulang-ulang ini, karena yang punya juga ada di samping saya, disuruh nyobain cas yang bawaannya dia. Ini barusan cas bawaannya yang punya teman-teman, disuruh nyobain, ternyata juga sudah bisa ya. Berarti benar permasalahannya cuma konektornya lepas ya. Ini akan saya rapikan kembali dan saya akan lem ulang ya di tutup belakangnya itu. Untuk teman-teman pemula, jangan takut untuk membongkar HP, yang penting berhati-hati, seperti itu ya. Kalau kita takut, itu nggak akan pernah bisa ya. Intinya terus maju, tapi ya sambil berhati-hati, seperti itu. Nah, ini sedikit cerita saja ya tentang saya. Saya dulu sebelum servis HP itu saya COD ya, untuk mencari HP rusak ya. Soalnya kalau sudah kita beli, kita benerin, itu risiko kan sudah ada di kita. Jadi tidak ada permasalahan sama orang lain. Soalnya HP itu yang rusak kan sudah kita beli. Seperti itu teman-teman. Untuk dibenerin sambil belajar ya. Kalau untung-untung bisa normal kan rezeki ya teman-teman. Kalau tidak bisa normal, dijual lagi kepada tukang servis, seperti itu teman-teman. Ya rugi-rugi sedikit gak apa-apa, yang penting kan mendapatkan ilmu. Sebenarnya kalau HP itu tidak bisa rugi ya teman-teman, asalkan kita itu banyak teman seprofesi, seperti itu. Nanti teman ini nawar murah, kita tahan dulu, kita tawarin ke teman yang lain, seperti itu teman-teman. Lagian kalau kita belum untung, seperti itu kan, kalau belum untung ya ditahan teman-teman, nggak masalah, kita tahan. Suatu saat ada teman yang butuh, itu kita bisa naikkan harganya, karena teman itu butuh. Berapapun harganya asalkan masih wajar, kita nggak rugi, itu pasti dibeli teman-teman. Sebelum saya nyervis HP dulu seperti itu ya. Jadi saya sering posting-posting lewat Facebook, seperti itu. Saya mencari HP rusak, lalu saya coba-coba untuk benerin di rumah. Nah, sekarang pun juga begitu teman-teman. Saya sudah, alhamdulillah, sudah ada counter ya, biarpun nggak ada isinya counternya. Itu di depan counter saya juga saya kasih banner yang berisikan menerima HP rusak ya. Ya, mudah-mudahan dengan saya bercerita seperti ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman pemula semuanya, karena itulah pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Saya dulu itu berkeliling-keliling kemana-mana ya untuk mencari HP yang rusak, dan di rumah diservis ya. Nah, ini yang punya sudah lempar uang aja teman-teman, padahal saya belum mengasih tarif ya, karena yang punya ini duduk di samping saya, makanya dia langsung ngeluarin uang. Nah, seperti ini saya kalau memasang tutup belakang teman-teman. Begitupun juga memasang LCD, saya juga seperti ini ya, menggunakan isolasi bening. Saya itu tidak pernah pakai karet ya teman-teman. Oke ya teman-teman,
Sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula semuanya dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman pemula semuanya.